Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافئا لأصحابه. Kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Dan selawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Yang tujuannya diturunkan Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Merupakan salah satu kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Al-Quran diturunkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan-kelebihan, banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, maka rohaniyahnya akan sehat, jasmaniyahnya juga akan sehat. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan obat, merupakan syifa yang Allah turunkan kepada kita. Di dalam surah Al-Isra ayat 182, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an itu yang tujuannya itu adalah sebagai syifaa'ul, obat, kemudian warahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu merupakan syifa, merupakan obat. Maka di dalam bulan Ramadan ini, di samping kita juga membersihkan jiwa raga kita dengan puasa, maka kita juga harus membersihkan jiwa raga kita, rohaniyah kita, jasmaniyah kita dengan membaca Al-Quran. Karena syifa ini, kalau kita membuka tafsir, banyak sekali pengertiannya. Di antaranya adalah Al-Quran itu sebagai syifa'ul lima fis sudur. Allah jelaskan di dalam surah Al-Quran surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur." Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Di antara penyakit hati ada kesesatan, kemudian tamak, cinta kepada dunia. Di antara penyakit hati itu adalah gundah gulana, sedih. Maka Al-Quran itu turun untuk mengobati penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga bisa bermakna, bisa menjadi penyakit jasmani. Apa itu penyakit jasmani kita? Seperti sakit kepala, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Dan maka penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jasmaniyah kita itu bisa diobati dengan Al-Quran. Intinya apa?
ketika kita melazimkan, membiasakan membaca Al-Quran, istiqomah kita membaca Al-Quran, maka insya Allah rohaniyah kita akan sehat, kemudian jasmaniyah kita akan sehat. Maka momentum bulan Ramadan ini adalah salah satu cara untuk melatih kita supaya kita terbiasa dengan membaca Al-Quran. Sehingga apabila nanti bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, minimal 1 hari 1 juz atau 2 juz, maka insya Allah nanti pada bulan-bulan yang lainnya kita juga akan terbiasa dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kebiasaan kita setiap hari membaca Al-Quran, salah satunya rohaniyah kita, jasmaniyah kita akan sehat. Kemudian nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat daripada Allah dengan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang senantiasa terbiasa membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita sehari-hari kita istiqomahkan, kita lazimkan membaca Al-Quran. Insya Allah nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.